Wih, akhirnya ketemu dengan salah satu viewer dari Belajar Cruise Line dari semenjak berdiri ya, Pan ya, tahun 2023. 2023. Akhirnya bisa bertemu di sini di studio barunya Belajar Cruise Line. Jadi, waduh, senang sekali bisa bertemu pada hari ini ya, Pan ya. Nah, jadi untuk sahabat Belajar Cruise Line, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, podcast Belajar Cruise Line akan mengundang orang-orang dan juga antusias-antusias dari pekerja kapal pesiar yang sudah sukses dan juga yang memiliki banyak pengalaman untuk dibagi kepada teman-teman yang ada di rumah. Pande, apa kegiatannya sekarang, Pande? Sementara sih tiang kerjanya di ATV, Di ATV? di ATV sama masih proses pengembangan untuk bisnis tiang sendiri, masih grow up. Astungkara tahun depan bisa berjalan dengan normal. Oke, siap. Nah, Pande, Pande kan bekerja di kapal pesiar nih. Sebelumnya bekerja di kapal pesiar. Kemudian nanti kita akan bahas, Pande, kronologi yang sebenarnya yang menjadi poin penting kenapa Pande bisa ada di meja ini. Saya ajak untuk ngopi bareng. Nanti kita akan bahas itu di pertengahan. Tapi di awal ini saya mau tahu nih, Pande. Pande dulu kan punya cerita yang inspiratif nih mengenai sekian kali tidak diterima. Coba diceritakan, Pande, kronologinya seperti apa sebenarnya, Pande? Nah, awal-awal kebetulan tiang lulus di tahun 2020, tahun corona. Tiang masuk di salah satu LPK, kebetulan itu dekat rumah. Dan mulai mencoba Oke. mendaftar di salah satu company besar, yaitu Royal Caribbean. Itu mencoba interview. Kalau nggak salah itu jurusan housekeeping. Oh, di housekeeping dulu. Housekeeping dulu. Karena kebetulan ijazah saya housekeeping. Oke. Ijazah housekeeping, mencoba di housekeeping, interview, dan kegagalannya ada di diri saya sendiri karena kondisi juga memang kurang fit. Kondisi tubuh. Kondisi tubuh kurang fit. Oke. Ketika yang bersin beberapa kali di depan user. Bersin. Bersin di depan user mungkin karena pertimbangan mereka juga ya. Karena kita harus fit dan dalam keadaan sehat. Mungkin itu salah satu pertimbangan mereka. Jadinya ditolak. Bro, ditolak. Nah, Pandey kan sering saya mention nih ketika kita live di Belajar Cruise Line. Saya sering mention bahwa ada kandidat yang beberapa kali tidak lolos ketika interview. Berapa kali sebenarnya realnya yang tidak lolos nih, Pandey? 3 kali. 3 kali tidak lolos. 3 kali. Apakah dengan case yang sama atau dengan problem yang berbeda, Pandey? Problem yang berbeda. Yang pertama mungkin karena kurang fit. Kalau yang kedua ini karena apa, Pandey? Yang kedua, saya kebetulan mencoba di NCL. Oke, di Norwegian Cruise Line. Norwegian Cruise Line itu di bidang housekeeping. Masih di housekeeping. Oke, masih di housekeeping. Yeah. Dan Tiang tidak bisa menjawab satu pertanyaan dari user. Apa itu pertanyaannya? Seandainya luggage tamu hilang. Oke, kalau ada lost luggage. Bagaimana cara menghandle? Oke. How to handle ya. Itu saya tidak bisa menjawab. Tidak lolos. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga, di Carnival. Di Carnival. Tidak lolosnya karena? Tidak lolos karena apa ya kemarin kau? Padahal itu nah. Ada bahasa di sana? Kayaknya sama. Tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Beberapa pertanyaan. Oke, kebetulan English yang kan di low level. Nah, jadi yang keempat nih baru lolos. Oke, baru bisa lolos. Di apa posisinya yang terakhir ini? Gali Steward. Ya. Berarti di company Carnival Cruise Line. Ya, Pandey tinggalnya di mana deh? Kebetulan saya dari Gianyar. Lebih spesifiknya ada di Tampak Siring. Oh, dari Tampak Siring ternyata. Gumi Seni ada ya? Gumi Seni. Dan banyak juga teman-teman dari Gianyar yang bekerja di luar negeri ada ya? Banyak. Terutama di kapal pesiar yang dari Payangan juga banyak. Tampak Siring, itu orang-orang Gianyar, anak-anak muda Gianyar banyak sekali saat ini memang bekerja di luar negeri ya. Nah, di luar daripada itu deh, itu kan menjadi hal inspiratif deh. Teman-teman dari Belajar Cruise Line juga banyak sekali mendapatkan inspirasi dan juga banyak sekali mendapatkan motivasi ketika saya sering bilang, wah ini ada yang tidak lolos 3 kali tapi yang keempat lolos. Tapi banyak juga yang ya merasa
dirinya direndahkan begitu karena yang pertama tidak lolos, terus tidak berani mencoba untuk yang kedua kalinya, padahal sudah ada cerita inspiratif bahwa yang tidak lolos 3 kali saja, yang keempat bisa lolos. Nah ini mungkin jadi jadi motivasi lagi untuk teman-teman di rumah agar lebih percaya diri ya. Kalau memang tidak lolos ya hal yang harus dilakukan ya dirubah, belajar. Kemudian memang kalau memang Inggrisnya masih kurang ya harus belajar lagi begitu. Nah di luar introduction tadi deh ya sudah tidak lolos 3 kali, lolos akhirnya sekali. Ya. Jadi sudah 4 kali percobaan deh ya, yang terakhir akhirnya lolos. Kemudian bisnis kopi deh ya. Ya. Dan yang paling menggelitik nih deh, Pandey yang paling menggelitik adalah menjadi tahanan imigrasi. Tahanan imigrasi selama 5 bulan. 5 bulan. Di mana deh? Di Houston, Texas. Menjadi tahanan imigrasi selama 5 bulan di Houston, Texas. Ini sebenarnya menjadi kabar yang menurut saya itu lumayan bikin syok, miris dan juga sedikit mencekam, Pandey. Kenapa saya bilang mencekam di sini ya? Karena ada ratusan ribu mungkin, ya. Saya bilang ratusan ribu mungkin tidak hanya di Indonesia ya, tapi kita bilang saja itu skupnya adalah di Asia begitu. Orang-orang yang ingin bekerja ke luar negeri, tapi akhirnya terkenal dengan imigrasi. Ditahan akhirnya. Bisa coba ceritakan bagaimana sebenarnya kronologi dari awal sampai akhir. Kronologi dari awal sampai akhir. Nah, Pandey kan di sini sudah bekerja di kapal pesiar kan bukan yang di first kontrak yang dipulangkan kan, tapi yang di kontrak ketiga ya. Ya, di kontrak ketiga dipulangkan. Kemudian Pandey bisa ditahan oleh imigrasi dan pertanyaan saya dan teman-teman di rumah mungkin loh kok kontrak yang pertama dan kedua aman. Coba sekarang Pandey ceritakan kepada teman-teman di rumah untuk yang belajar cruise line biar teman-teman di rumah juga tahu kronologinya seperti apa dan teman-teman di rumah juga bisa berhati-hati ketika nanti berhubungan dengan yang namanya imigrasi dan juga agensi. Ya. Coba Pandey. Awal berangkat everything is good. Semua aman. Semua aman. Seperti dokumen apalah segala macam. Yep. Tapi seperti yang kita cerita di awal, kayak sudah menjadi incaran CBP. Sudah menjadi incaran. Sudah menjadi incaran CBP. Oke, kalau teman-teman kalau tidak tahu incaran, mungkin seperti buronan begitu ya. CBP itu apa kepanjangan deh? Coba deh. Custom Border Protection. CBP adalah Custom Border Protection. Itu ada di mana? Di US ada ya? Ada di US, ada di bandara dan pelabuhan dan everywhere. Oh, everywhere berarti. Nah, coba boleh dilanjutkan deh. Nah, waktu pertama kali yang diambil CBP di airport itu ditanya seperti biasalah seperti orang pada umumnya pertama kali masuk ke negara asing pasti akan ditanya ini pertama kali masuk ke negara kita atau gimana dan everything is good. Lolos. Yang kedua itu tadi di kontrak yang pertama ya? Iya. Kontrak yang pertama itu joinnya di mana deh? Sama. Di US juga? US juga. Kapalnya apa? Mardi Gras. Di Mardi Gras ya? Berarti itu company punyanya Carnival berarti? Carnival. Oke. Kemudian kontrak yang kedua? Kontrak yang kedua, itu kebetulan saya join di Australia. Itu di Carnival Luminosa. Carnival Luminosa. Di Aussie? Aussie, aha. Itu kan crossing ke Alaska. Oh, crossing ke Alaska. Oke. Tanggal 1 Mei. 1 Mei itu kita sampai di Seattle. Ya, Seattle. Berjalan setengah bulan apa 1 bulan. Kebetulan saya shift pagi. Ditelepon sama supervisor, Pandey, tolong turun ke bawah. Saya kira ada bermasalah dengan fun time kerja atau gimana. Ternyata saya sudah ditunggu CBP lagi. Sudah pakai seragam berarti? Sudah pakai seragam, sudah mulai bekerja. Oke. Itu jam 6:30 pagi. Kapal baru ngedok. Itu ditelepon sama supervisor, disuruh turun. Dijemput CBP, dicek lagi. Dengan pengecekan yang sama. Pertanyaan yang sama. Dek, boleh tahu nggak Dek? Kan pertanyaannya sama nih Dek. Kalian mungkin kalau teman-teman di rumah juga pengen tahu ya. Pertanyaan apa yang diberikan oleh pihak imigrasi terhadap Pandey ketika dimintai untuk
menemui si imigrasi ini Pandey? Yang pertama itu sudah pasti. Apakah ini pertama kali Anda masuk ke Amerika? Anda sudah tahu peraturan di Amerika seperti apa? Dan seperti biasa kan ada pengecekan gadget. Ya, inspeksi untuk device lah ya. Ya. Itu kebetulan HP saya juga dicek sama mereka. Dan di satu sisi itu ada satu grup, memang itu kayak grup Banyaran lah istilahnya. Oh ya. Itu ada stiker-stiker. Yang berbau. Oke, yang berbau inilah dia. Ya. Yang berbau ya jorok lah begitu ya. Ada stiker-stiker. Itu dicek semua. Ini grup apa? Apakah ada orang-orang dari kapal? Di grup ini karena sebelumnya kan memang ada case. Itu mereka buat grup. Grupnya itu grup film. Untuk film yang 18 plus begitu. Ya. Nah terus? Itu udah dicek. Ini grup apa? Ada orang-orangnya siapa saja? Saya jelaskan di sana. Dan everything is good. Setelah beberapa jam lah, saya dikembalikan kembali ke kapal, lanjut bekerja seperti normal. Dan yang paling gong. Yang paling gongnya apa nih deh? Tanggal 13 Februari 2025. 13 Februari 2025, berarti di tahun ini ya? Ya. Saya meninggalkan rumah. Untuk kontrak ketiga? Untuk kontrak selanjutnya. Tanggal 14 Februari, jam 4 sore. Jam 4 sore? Saya sampai di Bandara Houston. Houston berarti di Texas ada ya? Texas. Benar. Mulai masuk imigrasi, ada pengecekan lagi. Dan disaup lah saya. Disaup. Ya bilanglah, kalau bahasanya disaup itu mungkin ditangkap begitu? Ya, diambil CBP lagi. Oh, diambil CBP. Diambil CBP lagi. Dan masih di pikiran positif. Kontrak-kontrak sebelumnya samalah diambil CBP, paling pengecekan normal lah seperti sebelum-sebelumnya. Dan di sana saya di interview. Are you afraid if we send you back to your country? Tunggu dulu. Kalau di bahasa Indonesia kan tuh berarti apakah kamu takut kalau saya bawa kamu pulang begitu? Kalau saya kirim kamu pulang begitu? Dan I say no. Apakah kamu takut? Jelas tidak. Tidak. That's my country. Dan pertanyaan yang kedua, somebody gonna blame you, or somebody gonna hit you, or somebody gonna kill you. Artinya kayak apakah ada orang yang akan membunuhmu, marahimu atau segala macam? Dan saya bilang tidak. Saya datang ke sini untuk bekerja untuk keluarga saya, untuk membantu ekonomi keluarga saya. Segitu aja interviewnya. Tunggu dulu deh, saya cut dulu deh. Berarti dalam artian, di kontrak pertama Pandey oleh Custom Border Protection di catch juga, diberikan pertanyaan seperti itu. Di kontrak kedua juga masih sama. Diberikan pertanyaan seperti itu. Cuma penambahannya di kontrak kedua itu kan ada pengecekan gadget. Nah, di kontrak ketiga juga Pandey ditanyakan hal yang seperti itu. Nah, kalau saya dulu nih deh ya. Kalau saya dulu lumayan ketar-ketir sebenarnya Pandey. Kalau seandainya CBP sudah menemui kita begitu, anggaplah crew member, meskipun dia sudah repeater 2 kali, 3 kali, kalau ada imigrasi yang datang dengan bodi besar, kemudian pakai uniform, lumayan takut kan ya. Nah, Pandey di sana apakah sudah ada kepikiran, ini kenapa nih kok saya ditanya seperti ini nih terus-terusan? Apakah Pandey ada pikiran negatif di sana atau hanya berpikir bahwa oh mungkin ini cuma ditanya hal yang hal yang basic mungkin ke semua crew member atau seperti apa sebenarnya nih? Kekhawatiran ada sih sebenarnya, Bli. Kayak kok bisa raga genah gitu. Kok bisa saya sendiri gitu loh. Di satu kapal kok bisa saya saja sendiri. Ada 2 orang kemarin, orang housekeeping. Itu diambil juga sama CBP. Kita berdua, 2 orang di satu kapal. Tunggu dulu, Pandey kan dari Indonesia nih, teman yang lagi satu berarti dari? Orang Indonesia, orang Bali juga. Oh, orang Bali juga. Itu kok bisa cuma 2 orang. Yang berpikir paling random. Random. Dan di airport juga kita berangkat waktu itu kalau nggak salah ada 6 orang. Ada 6 orang? Yang diambil CBP 3 orang. Oke. Ada itu kontrak pertama. Dan repeater 2 orang, termasuk Tiang. Itu dah.
diambil CBP. Kebetulan mereka duluan sudah kayak interogasi lah, interogasi di awal, keluar. Dan satunya diinterogasi, keluar. Masih saya yang ditahan di sana. Saya yang ditahan di sana itu sekitar hampir 12 jaman. 12 jam? Ya, tanpa makan, tanpa minum. Gitu. Tanpa makan, tanpa minum. Oke, saya highlight lagi deh. Berarti Pandey belum sempat menyentuh kapal ini ya? Belum sama sekali, masih di airport. Masih di airport berarti? Masih di airport. Oke, nah kemudian deh, tadi kan sudah tidak tidak diberikan untuk keluar begitu seperti yang lain. Kemudian apa proses dari imigrasi ini deh? Proses lanjutan setelah Pandey memang memang tidak diperbolehkan untuk keluar ataupun tidak dipulangkan, gitu, tidak diizinkan untuk dideportasi. Apa yang dilakukan oleh pihak imigrasi Amerika ini deh? Di situ saya masih berpikir positif nih. HP saya sudah disita di awal. Berarti HP disita? Ya, tidak bisa berkomunikasi? Tidak bisa berkomunikasi. Terakhir saya mengabari keluarga waktu transit di Manchester. Wih, di England ya? Saya kabari ke kakak, beli. Saya udah nyampe transit di Manchester. Udah, itu kabar terakhir. Setelah itu diambil imigrasi, waktu pengecekan paspor, dibawa ke salah satu ruangan, kayak ruangan memang khusus untuk orang-orang bermasalah lah istilahnya. Ya. Imigrasi yang bermasalah. Dibawa ke dalam, diinterview. Setelah interview, mereka mengecek barang-barang saya. Legit, tas, termasuk handphone yang tadi. Dicek semuanya, everything is good. Aman. Dokumen kan lengkap deh ya? Dokumen lengkap, komplit semuanya. Dokumen sah tidak semua ada ya? Expired. Tidak ada expired. Oke. Semua dokumen sah. Dan saya menunggu sekitar kurang lebih itu udah 12 jam. Dan paginya, kalau nggak salah itu jam 8 atau jam setengah 9, itu saya dijemput oleh 2 orang. 2 orang ini siapa? Dari pihak detention. Oke. Dan yang saya kira itu dari pihak kapal. Untuk ngajak Pandey join? Iya. On board? On board. Terus? Itu dari pihak detention. Itu saya sama sekali tidak tahu menaung. Saya masih positif. Akhirnya naik kapal Jani. Akhirnya naik kapal. Berpikir Jani setelah sekian jam setelah sekian jam akhirnya naik kapal. Itu dah. Barang-barang dinaikin ke mobil, saya naik. Itu kurang lebih perjalanan 45 menitan. Mulai curiga. Nah, curiganya karena? Kok beda tempat ya? Kok menjauh dari laut? Oh, berarti tidak diajak ke port? Diajak ke port. Terus? Itu dibawa ke detention yang ada di Conroe, Texas. Ya. Itu nama detentionnya kalau nggak salah Montgomery. Nah, ini teman-teman di rumah mungkin tidak tahu deh. Detention itu artinya apa deh? Detention kayak istilah kasar apa istilah halusnya nih? Istilah kasar lah, nggak masalah deh. Istilah kasarnya kita sebut penjara. Oke. Penjara untuk imigrasi berarti ya. Oke, penjara untuk imigrasi. Nah, setelah Pandey berpikir nih kok menjauh dari laut nih, apakah sudah hilang pikiran positifnya itu deh? Sedikit hilang. Sedikit memudar. Nah, masuk detention, saya dicek nih, seluruh tubuh, celana, dompet, semua diambil. Handphone sudah mereka yang pegang. Oke. Sepatu dilepas, dikasih sendal slop. Masih positif otak Tiando masih positif. Disuruh masuk ruangan, itu ada satu ruangan sebesar studio ini lah. Masuk ruangan itu ada orang Latin 4 orang. Itu dikasih saya breakfast box. Isinya sandwich sama air mineral. Jam berapa tuh deh? Jam 9. Berarti masih pagi? Masih pagi. Oke. Jam 9 pagi. Kita masih ingat tuh. Dikasih breakfast box. Jam siang dikasih lunch. Lunch? Berpikir Tian, makanan apa ya ini ya gitu. Dan piringnya tuh kayak, agak kasar deh. Ya. Kayak piring makanan anjing. Oke. Itu dah, lunch. Penyok-penyok berarti? Enggak penyok-penyok, piring plastik tuh loh. Oh ya. Piring plastik isi kotak-kotak tuh. Itu isinya nasi sama soy meat sama salad. Oke. Setelah itu sorenya
Kita disuruh mandi. Berarti ini sudah masuk di sel berarti ya? Langsung direct ke sel. Tapi di siang itu Pandey nggak berpikir atau punya perasaan aneh mungkin, loh kok saya masuk sel nih karena apa? Nggak boleh, sama sekali nggak. Oh belum? Belum. Paling lanjutan interogasi, paling gitu aja. Aha. Setelah itu disuruh mandi, dikasihlah uniform. Uniform tahanan? Uniform tahanan. Terus? Uniform tahanan, setelah mandi dikasih uniform warna biru. Warna biru? Ya, itu low level. Itu untuk ice police. Oke. Setelah dikasih uniform, kita dibuatkan ID. Tapi ini bukan ID yang crew member ya? Bukan ID crew member. Itu ID detention. Tahanan? Tahanan. Nah terus? Setelah itu dipindahkan saya ke ruangan, kayak ruangan isolasi, itu isinya 2 orang, 1 kamar. Itu lebarnya cuma beberapa meter lah. Tempat tidur bertingkat, toilet, samping tempat tidur, sebelah tempat tidur toiletnya. Jadi tadi besek begitu? Ya, jadi satu. Kamar mandi, toilet. Ya. Di situ mulai stres. Mulai stres, mulai berpikir, kok Cang bisa di penjara? Kok saya bisa di penjara gitu? Apa sih ini sebenarnya gitu? Masih positif otak tiangnya. Dan itu ada telepon umum. Itu dikasih telepon umum, yang coba telepon ke keluarga nggak bisa, karena itu harus bayar. Oke. Harus bayar. Yang coba telepon ke Ke kedubes. Kedubes. Tidak diangkat karena udah lewat jam, udah jam 6 sore. Itu disuruh menghubungi, kayak sistem itu menyuruh menghubungi sekitar jam 9 jam 10 pagi. Itu dari sistem. Besoknya saya coba, tidak bisa. Hari Sabtu close. Menunggu beberapa hari, kalau nggak salah itu sampai di hari kelima. Masuk di hari kelima, saya sudah dipindahkan ke sel umum. Itu isinya yang kalau nggak salah 120 orang. Wih. Dalam satu sel. Berapa kali berapa tuh deh? Besar beli. Kamar mandi berapa? Kamar mandi ada 6. 6. Toilet ada 6. Nah terus? Isinya orang-orang India, Latin, sama yang bendera merah ada bintang tengah itu apa dan? Orang timur nih? Enggak. Orang Asia juga. Oh Vietnam? Ya Vietnam. Oke Vietnam. Orang Vietnam. Berarti yang Indonesia cuma Pandey saja sendiri? Iya. Di detention itu hanya 1 orang. Yang Indonesia? Indonesia. Dan di hari kelima, kebetulan sudah dipindah sel, saya mencoba menghubungi kedubes lagi. Langsung diangkat oleh salah satu perwakilan. Nggak usah saya sebut namanya. Tiang telepon. Oh Pak, saya ditahan di detention ini, alamatnya ini, kode posnya ini. Mereka cek di sistem, ternyata imigrasi saya yang bermasalah. Tunggu dulu. Kalau seandainya memang imigrasi bermasalah, kenapa sebelumnya aman? Nah, itu dah masih jadi tanda tanya. Nah, oke, kita stop dulu sampai di sana deh. Kita lanjut di ceritanya Pandey yang tadi nih deh. Tadi kan Pandey sudah diberikan yang namanya sudah 5 hari pindah penjara. Ya. Pindah tahanan lah gitu ya. Pindah kamar. Pindah tahanan dan sudah berstatus sebagai tahanan imigrasi. Tapi yang tadi Pandey bilang yang level yang paling bawah lah, karena tidak ada kriminal, tidak terorisme, tidak melakukan kejahatan juga tidak. Berarti semuanya aman. Cuman di pihak imigrasi. Kemudian setelah Pandey tahu bahwa Pandey ini ditahan karena imigrasi, ada perasaan kaget nggak deh? Sangat. Kagetnya tuh dalam artian begini, kalau memang kita kan sudah, ini saya di penjara nih, memang dalam artian saya karena bermasalah dengan imigrasi. Tapi ini kan berangkat yang ketiga. Benar ya, berangkat yang ketiga ya? Benar. Visa juga berlaku bukan 6 bulan, juga bukan setahun. Dan visa saya tanya dulu Pandey, visa sah atau tidak? Sah. Visa legal? Legal. Paspor legal atau tidak? Paspor legal. BST legal atau tidak? Legal. Semua legal? Semua legal. Semua legal. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa? Itu masih pertanyaan. Sampai sekarang masih pertanyaan. Masih pertanyaan. Nah, lanjut deh. Kalau sudah Pandey kan tadi sudah dipindahkan sel.
Apalagi prosesnya itu? Itu di hari yang keberapa? Hari yang kelima. Di hari yang kelima. Ya. Di bulan apa tuh deh? Februari. Di bulan Februari di hari yang kelima. Tanggal 21, yang masih ingat tuh. 21 Februari. Ya. Masih ingat tanggalnya. Oke deh. Setelah itu apa lagi deh? Dramanya. Kita bilang drama dulu deh. Drama. Ya, kita bilang dramanya dulu. Setelah nih ke tiang telepon, oh ya nanti saya buatkan schedule untuk visit. Berarti dari Kedubes ke Dubes. dibuatkan schedule untuk visit. Ya. Oke. Nanti akan dihubungi. Setelah 2 hari, tiang tunggu. Pada akhirnya itu ada sipir penyerahnya datang. Saya dikasih paper bahwa ada yang visit di jam segini. Prepare yourself. Oke. Pikiran siang, Pak, pasti ke Dubesnya. Dan ketemulah tiang face to face, cuma ada ada partisi lah begitu ya. Sekat kaca dan ngobrolnya itu lewat telepon. Lewat telepon, ya. Seperti yang di film-film lah ya. Saya tanyakan lah, Pak, apa sih permasalahan saya? Mereka bilang, itu dah, ini imigrasimu yang bermasalah. Imigrasi apa, Pak? Nah, kita juga masih belum diberitahu spesifikasinya. Dan mereka tidak akan memberitahu. Kedubes itu hanya bisa membantu untuk pembuatan dokumen. Seandainya dokumen kamu expired atau untuk perpanjangan, dia akan bantu. Dia akan bantu. Tapi untuk pemulangan, mereka 100% tidak bisa. Kami 100% tidak bisa bantu untuk pemulangan. Karena bukan ranah mereka. Oke. Bukan ranah mereka untuk pemulangan. Dan saya juga sempat minta bantuan ke mereka, hubungi ke keluarga dan ke BP2MI. BP2MI. Karena BP2MI kan memang mengurus untuk orang-orang yang sedang bermasalah. Ada bermasalah lah. Setelah beberapa hari, tiang coba hubungi lagi ke Dubesnya. Diangkat dan saya tanya, gimana perkembangannya, Pak? Dan mereka bilang, dari kami memang 100% tidak bisa bantu memulangkan. Waduh. Karena itu bukan ranah kita. Kita hanya untuk membantu pembuatan dokumen dan perpanjangan dokumen. Dan di BP2MI nama saya tidak terdaftar. Dan itu mungkin kesalahan saya sendiri nih. Tidak mendaftarkan diri. Tidak mendaftarkan diri di BP2MI. Ya. Karena satu sisi tidak ada yang memberitahu. Berarti kurang informasi juga saya tulis deh ya. Berarti mungkin sudah berpikir bahwa kontrak pertama aman, kontrak kedua aman, tapi ternyata di kontrak ketiga karena ketemu case seperti ini kita tidak saya pun dulu memang tidak tahu deh Pandey, karena memang BP2MI itu penting juga kalau saya kita punya case. Kalau tidak ada case ya kita aman-aman saja, kan begitu. Cuma kalau ada case ini, ini yang bermasalah. Mereka lah yang membantu. Nah, dari pihak Kedubes tadi tidak bisa untuk bantu memulangkan ataupun tidak bisa yang namanya mengurusi dengan maksimal lah, karena tidak bisa mendeportasi lah begitu. Terus siapa yang ngebantu deh? Nah, kebetulan Tiang minta tolong ke Kedubes juga hubungi ke teman saya. Oh, dari stafnya Kedubes? Ya, dari stafnya Kedubes membantu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke Kedubes. Mereka sangat-sangat membantu saya. Kedubes Indonesia? Kedubes Indonesia. Di Texas? Di Texas. Di Houston. Sangat-sangat membantu. Jam berapapun saya telepon, mereka angkat. Saya nelpon nangis-nangis, mereka bantu. Oke. Dan beliau juga sempat bilang, seandainya ada yang mengintimidasi atau enggak rasis ke kamu, info ke kita. Dan sejauh ini belum ada sih yang kayaknya kekerasan secara fisik. Nggak ada. Aman. Cuma rasis ya. Kayak intimidasi kecil-kecilan lah. Ya. Itu dah. Kedubesnya bilang, kalau mau telepon siapa, nanti kita bisa bantu connect. Bisa dibantu untuk dihubungkan lah begitu. Dan kebetulan di sana kan teleponnya berbayar. Seminggu sekali dapat free 5 menit nelpon. Nah, sekarang saya mau tanya lu deh. Kan berbayar nih. Bekal aman waktu itu deh? 100% zero. Karena uang saya full di rekening. Saya cuma bawa cash, kalau nggak salah $50 cash. $50 saja? Itu ada di dompet saya. Dan dompet ada di? Mereka. Di keep. Dompet, legit, tas, HP, semuanya. Terus kalau ganti baju seperti apa deh? Mereka udah kasih uniform. Oh iya, uniform. Berarti baju yang ada yang kita bawa dari rumah
waktu itu nggak terpakai berarti? Nggak terpakai. Dilepas, dibungkus plastik, dikasih tank. Oke. Nah terus tadi berarti dihubung. Nah di saat Pandey dikasih bantuan nih kan dari pihak Kedubes, sudah sempat untuk info ke rumah waktu itu, waktu saat case-nya itu? Sudah. Cuma saya belum berani ngomong langsung ke saudara. Respon keluarga di rumah gimana deh? Syok dong, jelas syok. Kakak saya syok, pacar saya juga syok. Semuanya syok, terutama bapak sih. Bapak? Ya. Nah, tadi kan sudah dipindahkan deh. Sudah melalui proses, tadi dibantu oleh imigrasi. Imigrasi sudah bantu. Kemudian dari tadi juga Pandey bilang bahwa telepon juga oke, tapi tidak bisa anggaplah bekal masih nol kan. Ya. Proses lebih lanjutnya nih Pandey. Nah, saya mau tanya nih, kalau seandainya memang ada case seperti itu, kalau kita hanya diam-diam saja kan otomatis kita bisa menjadi tahanan sampai 10 tahun lebih di sana deh. Tanpa ada kejelasan, Kedubes juga dalam artinya sudah bisa membantu memang, tapi tidak maksimal. Karena kita butuh proses hukum. Kan butuh proses hukum di sana deh. Dapat lawyer deh. Nah, kalau untuk lawyer kebetulan itu yang seperti saya bilang tadi, ada teman yang membantu. Oh, ada teman yang membantu. Ada teman yang membantu. Teman siapa nih? Teman dari Kedubes atau teman yang lain nih? Teman dari kapal juga. Teman dari kapal. Dari kontrak sebelumnya. Nah. Aha, terus? Kebetulan beliau membantu. Ini saya ada lawyer, ada teman lawyer. Ini dia mau bantu, dia mau bantu lu. Aha. Oh oke, Jack, thank you. Tolong ya. Tunggu dulu, lawyernya ini orang apa deh? US atau orang Indo yang tinggal Orang di Indo. US? Orang Indo yang tinggal di US. Ya, itu dah. Dan beliau juga sempat visit. Oh sorry, ganti tiang di tanggal berapa ya? Lupa tiang. Setelah tanggal 21 tiang menghubungi ke apa namanya? Kedubes. Lagi 2 harinya saya dipindahkan ke South Livingstone. Dari Kondro ke South Livingstone. Pindah daerah. Pindah detention, pindah daerah. Oke. Dipindahkan. Aha. Di situ tiang makin stres. Ijo ya raga abon Adi tambah berat dia. Kok tambah berat. Nah, Aha. gitu. Setelah itu lagi tiang nelpon ke apa namanya? Ke Kedubes. Aha. Itu dah disambungkan ke teman saya. Tiang ngobrolnya sama beliau sama lawyer saya. Itu di Livingstone. Tiang di visit di Livingstone, tiang ceritakan masalah tiang bla 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 bla. Oke, nanti saya yang bantu. Masalah biaya itu urusan belakangan. Yang penting kamu pulang. Yang penting pulang. Berarti prioritasnya bukan hal yang aneh-aneh ya, pokoknya pulang. Bukan join. Bukan join. Oke. Karena saya dilema gitu misalnya. Ya. Antara masih ingin tinggal di US atau pulang. Atau pulang. Itu dah. Di apa namanya? sidang pertama. Oh, sudah masuk ke sidang deh. Masuk sidang. Tapi yang nunggu 1 bulan itu untuk sidangnya. Di bulan Februari itu full saya ditahan tanpa ada kejelasan, tanpa ada apapun, komunikasi apapun tidak ada. Saya cuma ngobrol dengan Kedubes saja. Seminggu 2 kali saya pasti nelpon mereka. Saya ngasih kabar bahwa saya masih sehat, gini. Aman. Nah, sambil nangis lah. Ya. Isi drama tipis-tipis. Ya. Karena memang pressure. Ya, tapi memang kalau situasi seperti itu siapa yang nggak nangis aja ya? Ya. Jujur beli. Saya jauh dari keluarga gak masalah beli. Ya. Mau di rantauan, mau tanpa komunikasi pun Nggak masalah. nggak masalah. Ah. Cuma ini dalam keadaan yang berbeda. Ya. Situasi yang berbeda. Ya, Pandey tidak tahu masalahnya apa, mau bertanya juga tidak ada yang tahu. Tanya ke sipir, kita cuma pekerja di sini. Ya. Di sini kita cuma pekerja. Saya tegaskan sekali lagi deh. Dokumen sah, Sah, BST sah, sah, visa sah, paspor sah, Simenbuk sah. berat. Nah, terus. Sampai mana tadi? Di lawyer. Lawyer. Aha. Nah, 1 bulan menunggu belum ada kejelasan dan teman-teman yang di sana juga bertanya. Ada orang Vietnam. Saya ada teman dua orang Vietnam. Problemmu apa sih? Aha. Aku tanya mereka. Problemmu apa sih? Mereka cross border. Waduh. Rata-rata orang yang saya ajak di sana itu 100% cross border. 90% cross border. Cross border lebih parah. Dan real dah itu memang melakukan tindakan yang melenceng lah. Cross border. Dan mereka nanya balik,
case lu apa sih? Imigrasi. Lu punya visa? Ada. Kok bisa ditahan? Still my question. Sampai di hari itu masih bertanya? Masih bertanya. Ada ICE police datang, ditanya. Oh, it's not my case. Karena setiap officer itu kan beda-beda. Ya, beda-beda ininya ngambil kasusnya apa-apa Ya, gitu. di kayak ID saya, per ID hitungannya. Oh, per ID. Ya, kayak dari nomor ini ke nomor ini officer A. Nomor ID ini sampai ini officer B. Oke. Kebetulan saya ketemu officer yang lain. Saya tanya about my case, what about my case? Saya tunjuk ID. Oh, it's not my case. I don't know. Saya jelek kenapa sih deh? Wih, jelek sih. Jelek saja, jelek aktif. Ditanya si A bilang nggak tahu. Ya, Kan kalau dibilang secara kasar kan seperti menggantung ada ya? menggantung udah deh. Menggantung. Nah. Menggantung. Terus. Setelah itu, oke, kembali ke lawyer. Beliau mau bantu. Masuk di bulan itu Februari, Maret. Ya, bulan Maret awal. Itu mulai sidang. Sidang pertama. Oke. Untuk klaim asylum, izin tinggal. Izin tinggal. Dengan pertanyaan yang sama, Wih. Are you afraid if we send you back to your country? Gak, cuman kalau pertanyaannya seperti itu deh. Are you afraid if we send you back to your country? Itu kan pertanyaannya seperti Pandey menjadi buronan sebenarnya. Nah, gitu dah. Daftar pencarian orang kan. Nah, di sini kan case-nya adalah imigrasi. Nah, saya jujur deh, saya tidak paham dengan yang namanya masalah hukum. Dan saya pun pernah ditanya tentang oleh imigrasi, ya pertanyaan tidak ada seperti itu deh ya. Apakah kamu takut kalau dikirim pulang lagi ke negaramu? Ya, of course, Pandey pasti bilangnya, saya nggak takut, itu kan rumah saya. Saya tidak takut, tapi ketika ada pertanyaan yang berulang seperti itu secara terus-menerus sampai di akhirnya sidang begitu kan, apakah kamu takut kalau saya pulangkan? Apakah kamu akan ada intimidasi? Nah, ada maksud sebenarnya berarti ini kan? Apa maksud pertanyaannya dikeluarkan seperti itu? Kita tidak ada melakukan masalah kriminal, nggak ada. Dokumen sah ada ya, semua sah. Semua sah. Berarti kan tidak ada tindakan kriminal. Kalau dibilang seperti itu, kita juga tidak ada yang namanya, mohon maaf ya, jamsip. Nggak ada. Sama sekali. Dan saya mau tegaskan di sini, mau klarifikasi juga untuk keluarga dan teman-teman saya. 100% saya tidak jamsip. Berarti 100% tidak ada niatan pun tidak ada. Mungkin kalau gabang di sisi mak model mau maro-maro. Ya. Dan orang-orang kayak bilang bahwa saya itu jamsip. Oke. Tapi begini deh, secara logika di kontrak pertama sudah ditanyakan seperti itu. Kalau memang seandainya di kontrak pertama sudah diberikan diberikan question oleh pihak border bahwa ini, saya mau perjelas dulu deh. Di kontrak pertama ada nggak disampaikan bahwa are you afraid if I send you back to your country? Ada nggak pertanyaan seperti itu yang di kontrak yang pertama? Kontrak pertama nggak. Tapi sudah ada pertanyaan bahwa Pandey dalam artian itu ini ya, apa sih namanya, diincar begitu. Oke. Mungkin karena kontrak pertama. Mungkin karena kontrak pertama kali masuk ke Amerika. Di kontrak kedua juga sama pertanyaannya seperti kontrak yang pertama. Kalau kontrak pertama, kedua, itu udah tambahannya itu. Di kontrak yang kedua. Ya. Are you afraid? Ya. Di kontrak yang kedua sudah seperti itu. Logikanya adalah kalau seandainya Pandey di kontrak kedua, ini main cucok logi dulu deh. Saya tidak di bidang hukum, tidak paham. Kemudian kita mainnya rasional secara logika saja. Kalau di kontrak kedua sudah ada pertanyaan seperti itu, otomatis kalau seandainya ada yang bilang bahwa Pandey jamsip, kan di kontrak kedua sebenarnya harus sudah diproses. Ya. Kenapa di kontrak ketiga baru diproses setelah kedua kontrak ini aman? Kan begitu. Betul. Begitu jadi cucok loginya begitu kan. Ya. Nah, berarti semua sah. Semua sah. Dan tidak ada yang namanya case pengen jamsip lah begitu. Nggak ada. Satu pun niatan jamsip yang tidak ada. Posisi apa kemarin deh? Gali Stewart. Ya. Gali Stewart. Ya. Oke. Nah, kemudian di sidang yang pertama itu apa deh? Tadi Pandey kayaknya ada bawa ini ada ya, bawa dokumen ada ya. Ya. Coba deh. Oke, yang ambil dulu. Coba deh, bawa dokumen. Kita keluarkanlah semua deh di sini biar
teman-teman juga real tahu bahwa dokumennya memang clear ya. Ya. Request for dissolution of credible vir process. Wih. Pandey Nyoman Teguh Sucipta. Ini ID number. Itu ID saya selama ditahan. Aduh. Kayak kru ID-nya di sana. Kayak kru ID ya. Ya. I have decided to stop pursuing protection from removal through incredible fear process and to leave that state as soon as travel arrangement can be made. I have made this decision for. Oke, ini surat pernyataan berarti. Iya. Ini sidang putusan terakhir nih. Ini sidang putusan terakhir. Sidang pertama sampai ketiga itu pertanyaan yang sama, Bli. Bolak-balik di sana aja. Berarti total sidang tuh berapa kali deh? 4 kali. 4 kali total sidang Ya, dengan 4 kali lawyer sidang. yang sama. Dengan lawyer yang sama. Dengan pertanyaan yang sama cuma dibolak-balik aja. Oke. Wih. Setelah putusan sidang terakhir itu di tanggal 1 April, Februari, Maret, April. Nah, di bulan ketiga. ya, di bulan ketiga. You have 90 days. Aha. Kamu punya 90 hari menunggu 90 hari untuk kamu dipulangkan. 90 hari kan berarti 3 bulan. Ya, minimal 3 bulan. Aha, dari bulan April. Dari bulan April, itu udah putusan akhir. Oke. Dari tanggal kamu tanda tangan, itu dimulai di hari itu. Aha. Menunggu selama 3 bulan. Seandainya 3 bulan masih ditahan, ada penambahan 180 hari. Wih. Seandainya 180 hari masih di sana, tambahan 180 hari. Itu total menjadi 1 tahun. Aha. Di situ totalnya saya kan cuma 5 bulan. Ini real ada ya? Real. Oke. Nah, putusan kontrak yang kedua seperti apa? Oh, tadi putusan kontrak kedua masih sama questionnya. Kemudian masuk ke sidang ketiga. Itu ketika sidang itu kan ditemani oleh lawyer ada ya? Ya, Lawyer kan orang Indo nih, berarti Orang Indo. komunikasi aman berarti ya? komunikasi aman, gampang. Nah, terus di sidang ketiga ini putusannya seperti apa? Sidang ketiga, saya sempat pengajuan bond kayak pembebasan berbayar. Berapa? Sedikit deh. Berapa? 8.000. $8.000. Ya. Coba kalkulasi. Berapa? 8 kali 15 aja boleh. 8 kali 15. Aduh. Berapa tuh? Ya bisa kalian hitung sendiri aja. Nah, terus. Pengajuan bond itu 8.000 Aha. itu tidak di ACC. Tidak di ACC karena apa nih? Kurang atau Bukan masalah kurang nih. Rata-rata orang tuh kan ada yang 5.000 bisa keluar. Karena satu, saya tidak ada keluarga di US. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak bisa menjamin bahwa si orang ini akan pulang dengan benar begitu. Oke. Ya kalau lantung apa kengken gitu ya. Ya, apakah dia dari ini apakah dia akan berpikir kan tidak punya uang apakah akan bekerja lagi gitu Ya, seperti apa? betul, Nah, betul. terus. Nah, setelah itu ditolak dan langsung saya ngomong ke lawyer, Mas, pulang aja. Saya mau pulang. Saya mau pulang. Tolong dibantu ya. Saya pengen pulang secepatnya. Itu aja yang saya minta. Untuk yang terakhir tuh. Sidang ketiga. Setelah tuh sidang keempat itu sidang putusan antara saya akan pulang Atau tidak? atau tidak. Pas penolakannya di sidang keempat penolakannya. Sidang keempat itu dikasih penjelasan bahwa bond saya ditolak. Bond request untuk pembebasannya itu ditolak. Bahwa kamu harus kita akan mendeportasi. Oke, berarti dalam artinya sudah ada mekesyang lah bediknya deh ya. Iya. Di deportasi kan berarti akan dipulangkan. Akan dipulangkan. Terus It's 100% deportation. by siapa? Oleh siapa? Kedubes atau dari Bukan, itu dari ICE Police-nya. Oh, itu mereka yang punya putusan. dari pihak Amerika? Amerika. Oke. Itu mereka yang punya putusan. Judge itu immigration judge. Itu berbeda dengan federal judge nih. Oke. Kalau federal judge itu khusus untuk kriminal. Kriminal. Tapi ini kan bukan kriminal. Bukan. Itu immigration judge. Itu khusus untuk orang-orang bermasalah dengan keimigrasian. Keimigrasian. Itu mereka yang membuat putusan dari menerima putusan dari ICE Police-nya, ICE officer-nya. Aha. Oke, ICE officer say deport. Biaya gimana deh?
Gimana ya? Biaya apanya ini? Nah, kan ada istilah deportasi nih. Iya. Otomatis kan pasti ada biaya keberangkatan untuk dipulangkan Iya. begitu. Siapa yang menanggung? Itu dari pihak Amerika. Dari pihak mereka. Ya. Itu saya dikawal 6 orang. 6 orang pihak imigrasi. Bukan imigrasi. ICE Police. Oh, pihak polisi. Polisi seragam lengkap, Aha, senjata. senjata lengkap. Mhm. Tapi handcap udah lepas. Ih, berarti pakai borgol deh. Handcap, kaki, tangan. Pakai borgol. Pakai borgol. Selama di mobil dari detention Aha. dibawa ke airport. Airportnya itu kebetulan saya deportasinya reguler ya, enggak apa namanya kayak military, enggak. Itu kan ada 2 jenis deportasi, 3 jenis. Ada yang voluntary, ada yang apa namanya itu pakai militer, pangkalan militer. Aha. Dan yang satunya reguler. Kebetulan saya yang reguler. Apa istilahnya saya lupa. Kebetulan saya yang reguler. Itu di dalam ruangan isolasi lagi. Masuk lagi ke tempat yang sama. Di mana tempat pertama kali saya diinterogasi. Di tempat pertama kali interogasi, pulangnya sana juga ada. Di sana. Enggak, tunggu dulu. Tadi Pandai bilang kan pakai borgol tuh. Ya, Keluar dari tahanan, ketika Pandai masuk ke sidang, pakai borgol. pakai Tangan, kaki. keduanya deh. Keduanya. Posisinya gini, Wih. Gini posisinya. Kursi besi, duduk. Tempatnya full AC, dingin. Ah. Dengan baju segini. Macam di film-film action ada ya? Lebih ngeri dari film action. Lebih. Tapi posisi sel persis seperti film action. Kayak bertingkat. Oh, begitu. Masuk ruangan besar, itu kayak memang playground kita. Aha. Itu ada permainan catur, apalah segala macam. Untuk ngisi waktu stres lah istilahnya. Mhm. Kalau udah mulai masuki jam 5 atau jam malam lah istilahnya. Balik ke sel masing-masing. Oke, tadi 4 kali deh. 4 kali tadi Pandai bilang sampai akhirnya putusannya bahwa dipulangkan. Mm-mm. Berapa total dibantu sama temennya itu deh? Total dibantu itu sekitar 50-an lebih. 50 juta. Ya, Ada pembayaran nggak yang harus dilakukan ke pihak imigrasi? enggak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Oke. Ekstrim ada ya? Ya, pengalaman yang gimana ya, yang bilang tidak bisa terlupakan. Kayak Tapi golden memories untuk saya. Ya, golden memories ya oke lah. Tapi golden memories ini memang sebagai ya yang namanya apa namanya pengalaman hidup. Pengalaman Tapi hidup. saya masih jadi pertanyaan tuh deh. Di kontrak kedua ditanya, are you afraid if we send you back to your country? Di kontrak ketiga juga ternyata seperti itu. Ya. Berarti kan kalau seperti itu kan dari kontrak kedua sudah ada problem dengan imigrasi ya deh. Mm-mm. Tapi kok bisa lolos ya? Itu yang saya tidak ngerti. Mungkin karena tiang nggak masuk lewat airport nih. Itu kan crossingnya dari Australia ke Alaska. Oke. Itu yang diambil berapa orang ya kemarin waktu di Alaska. Lupa tiang. Cuma di hari yang berbeda. Minggu sekarang beberapa orang diambil. Minggu depannya tiang gitu. Wih. Ngeri. Terus Pandai ada follow up ke agensi? Belum sih. Belum. Belum. Waktu itu ada pengen ini nggak pengen coba follow up nggak ke pihak agensi? Pengen sih sebenarnya, cuma subuh kadung males. Kayak gimana ya? Nah, percuma juga, Wi. Toh kalau tiang follow up, saya udah ke band dari USA, so saya nggak bisa naik kapal manapun yang arahnya ke Amerika. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Berarti- Selama 5 tahun. Wait. Berarti setelah 5 tahun masih bisa deh? Kemungkinan bisa. Kemungkinan. Ya kalau di ACC, kayak di approve Inggris ya, pengajuan visa, kemungkinan bisa. Cuman ini saja dokumen ini apa ada dokumen yang lain deh? Ada satu untuk bond papernya, sebentar, yang ambilkan.
Keluarkan semua deh. Banyak nih Kiwi. Banyak, Serius. gaskan. Kita coba cek one by one. Ini bond paper saya. Bond paper ini untuk? Itu udah pengajuan pembebasan berbayar tuh. Tapi ini di approve? Tidak, itu yang ditolak. 8.000. Bond requestnya 10.000. Ya. 10.000 pakai beli kacang. Wih, dolar nih deh. Nah ini kayak form nggak jelas lah. Ya, ya. Ini kopiannya. Nah, ini dari sekian dokumen nih deh. Ya, ada cerita lah dari anak cucu. Ini gambar apa nih deh? Waktu itu di hasil karya saya waktu di sana. Pesu jiwa seni di Tui. hasil karya dari pemuda tampak siring nih di tahanan, di sel tahanan di US ya. Ya. Itu masih ada tanggalnya di belakang. Oh sorry nggak di depan. Oh ini April 03 2025. Bulan Maret berarti ya? Iya. April. Oh April. Ya April tanggal. Oh April tanggal 3 2025. Deh, coba saya tanya deh. Kalau dari case yang tadi Pak De sudah ceritakan ini kan panjang lebar ini nih. Case-nya sudah sampai seperti itulah. Kalau dicari deh salah dan benar nih, ya kita tidak bisa bilang judge A salah, B salah, C salah, D salah sebenarnya deh ya. Benar. Cuman kalau kita ya tarik benangnya gitu deh ya. Siapa yang harus disalahkan sebenarnya kalau ada hal seperti ini deh? Menurutnya Pande lah begitu. Siapa yang paling seharusnya kita salahkan begitu? Yang akan Pande salahkan kalau seandainya memang case-nya benar-benar ketemu dan jawabannya ketemu. Kan sampai sekarang tadi jadi tanda tanya. Jadi masih tanda tanya nih kok saya bisa masuk ke tahanan imigrasi sampai diborgol, sampai dimasuk sidang sekian kali. Coba sekarang saya coba mau cari tarik benang merah begitu. Siapa yang patut disalahkan sebenarnya deh? Menurutnya Pande lah. Nah, menurut yang beli kayak ini kan berhubung dengan imigrasi. Data saya kan agensi yang mengurus. Seharusnya mereka kan sudah gimana ya? Proper lah di bidang seperti itu. Mereka toh bukan saya saja kandidatnya, banyak kandidat gitu. Banyak kandidat deh. Banyak kandidat mereka maksudnya. Oke. Kandidat mereka. Seharusnya kan mereka yang memang mengurusi semuanya. Atau cara istilahnya kontraktor. Itu loh saya ada uang segini. Bereskan proyek saya terima beres. Sama juga seperti saya. Ini loh, saya ada ini, bereskan. Saya tinggal berangkat. Seperti itu. Tapi proses semua Pande ikuti kan? Saya ikuti. Pembuatan visa ikut? Pembuatan visa saya ikuti. Di mana pembuatan visa kemarin deh? Di Surabaya. Di Surabaya? Berarti datang untuk interview? Datang untuk interview. Nggak bohong ya? Nggak bohong. Oke, berarti real datang untuk berarti sudah ada ketemu dengan kedubes yang dari US di Surabaya berarti? Karena saya dulu juga di Surabaya. Sudah. Interview sesuai dengan job letter sudah? Sudah. Oke. Kalau untuk disalahkan, saya juga gak berani bilang dari agensi yang salah atau tiang sendiri yang salah. Mungkin sama-sama salah lah istilahnya. Sama-sama salah? Sama-sama salah. Tiang juga kurang teliti, mungkin agensi kurang teliti juga atau gimana. Nah, namanya juga human error beli. Ya. Itu aja sih. Tadi ketika kita santai nih deh ya, di ruang tamu tadi deh. Pande sempat bilang bahwa SKCK bukan punyanya Pande tuh. Iya. Ketukar. SKCK ketukar. Itu sudah di dalam file dokumen atau? Sudah. Ngehnya di mana? Di bandara. Di hotel. Di hotel di Surabaya. Waktu pas mau pulang atau pas mau berangkat? Waktu udah nyampe hotel. Baru mau buat visa. Loh. Gong sekali. Loh, berarti kan ya orang buat visa kan seperti ada ya. Sudah lengkap filenya, dokumen lengkap. Kita tinggal bawa ini ke pihak kedubes untuk itu dari interview. Full dokumen dari agent. Ini untuk interview. Berarti SKCK yang ada dalam file yang Pande bawa nih SKCK punya orang begitu? Ya. Dan waktu Tiang ambil dokumen ke agensi, tolong dicek. Tiang juga kurang teliti. Mungkin itu kesalahan saya juga nih. Tiang kurang teliti. Tiang cuma buka depannya. Oh, benar aja. Ada Raga nih di LOI-nya. LOI. Oh, ada Raga aja benar nih. Ketuk. Tapi visa itu kan dibuat di tahun berapa deh? 2023. Oh.
Udah 2 kali berangkat ide? Ya. Let's see lah. Ya. Seperti itu. Dan yang bawa ketar-ketir masih waktu di kedubes Amerikanya, waktu pembuatan visa. Nih, jadi bo terbuang saya siap bis. Pikirannya begitu karena SKCK tukar. Tiket pesawat rugi bo jani itu. Karena SKCK ketukar. Bo otomatis kesalahan betul no. Kesalahan saya memang. Karena kurang teliti ngecek. Dan mungkin agensi juga. Saya bukan menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan agensi. Sama-sama salah, kurang teliti. Ya, tapi sampai memang dokumen penting itu ada SKCK adalah surat catatan kepolisian. Ya, kemudian sampai ketukar ya lumayan lah itu dia. Lucu. Itu udah jam 6 sore saya coba hubungi ke agensi juga nggak bisa dihubungi karena udah close. Karena sudah close. Itu udah yang menyerah gitu. Udah menyerah. Nah, pasrah, Bo. Pasrah, lulus, sing kengken. Udah pasrah, sesukan pasrah dia. Dan interview agatnya sing tagih na SKCK. Untung tidak diminta SKCK. Karena mungkin pas waktu registrasi pertama pendaftaran di awal kan memang perlu SKCK apalah segala macam medikal kita. Mungkin di awal itu aja yang diminta. Ya. Pas di sana cuma saya diminta LOE sama surat pengajuannya itu. Oke. Itu aja sih. Dan waktu interview visa ya pertanyaan normal aja sih. Sesuai dengan yang ada di job letter ada ya? Ya. Sebelumnya bekerja di mana, pengalaman apa saja, dan tujuan ke USA apa. Ada niat jamsit nggak digituin saya? Nah, pertanyaan untuk do you have family? Itu ada biasanya. Ya, itu pertanyaan menjebak. Nah, itu pertanyaan yang menjebak. Kalau bilang ada ini berbahaya. Ini kok dia lewat jalur visa Siwandi? Karena kalau visa Siwandi itu kan masuknya ke visa untuk transit sebenarnya. Ya, visa transit. Nah, ini kan akhirnya kan dapat nih visa yang di tahun 2000 berapa? 2023. Visa keluar di tahun 23. Kemudian saya mau tanya Pande, ada nggak berita yang masuk ke perusahaan atau ke agensi bahwa Pande itu ditahan oleh pihak imigrasi? Ada pertanggungjawaban nggak dari pihak perusahaan atau kita bilang perusahaannya kan yang kapal pesiarnya, kemudian dari perusahaan yang satunya kan dari pihak agensi karena Pande minta anggaplah dalam artian kita kan agensi kan yang akan membantu keberangkatan dan proses lah semuanya. Ada pertanggungjawaban nggak kira-kira deh? Tidak. Cuma ada email yang masuk ke email saya. Cuma yang bisa cek waktu saya sudah di rumah. Ya. Oke. Kalau dari agensi memang ada menelpon ke rumah. Ke rumah. Itu kebetulan kakak saya yang ditelepon bahwa saya tidak join di tanggal yang seharusnya saya join. Tapi tidak diberitahukan alasannya karena apa? Tidak. Dan juga dari Duta Besar Indonesia mencoba ngemail ke Karnival, tapi tidak ada balasan. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Cuma email masuk direct ke email saya. Oke. Bahwa kalau memang ada kendala bisa hubungi, kayak kan ada memang ya ada inilah apa namanya, ada form address lah kalau misalnya kita mau email, kita mau kemana begitu. Tanggal berapa tepatnya Pande bilanglah kasarnya dideportasi begitu kan? Itu seharusnya di tanggal 28 Mei. 28 Mei. Seharusnya. Juni. Juni. Ya, 28 Juni. Tapi ada tapi nih. Sedikit drama karena perang Israel. Ya. Saya sudah di airport posisinya. Sudah 2 kali keluar. Keluar yang pertama sudah di airport. Nunggu juga 12 jam nunggu. Sudah dalam posisi happy lah sedikit. Sudah happy. Ya. Bagaimana mulai janit. Tapi HP belum dikembalikan. Belum. Barang-barang semua belum. Nunggu pakaian yang saya pakai join. Nah, terus itu dah. Dan itu kita ada 3 orang, satu dari Ekuador, satu dari France. Oh, ada orang France juga deh? Ada. Dan satu orang Indonesia. Saya ditanya sama ice polisnya, are you from Indonesia? Oh, yes sir. Itu aja sih pertanyaan, cuma ditanya from Indonesia. Dan
Are you happy now? Of course. After 5 months. After 4 months or 5 months lupa. Yeah, after a few months. Of course I'm happy. I wanna go home. Bakal keluar stres weh. Ya. Itu dah. Nunggu di ruangan itu, satu orang dipanggil, oke, deport. Pulang. Ya jam 11 siang. Jam 11 siang. Setelah itu jam 2 sore deport satu yang dari Ekuador. Ekuador berarti Amerika Latin. Ya. Setelah itu jam 4 saya dicari. Jam 4 sore. Bagaimana nih? Ini mulai jadi penerbangan saya kan jam 6. Udah dibilang sama mereka. This your ticket, this your passport. That's correct? Yes. Setelah itu saya dicari oleh officernya itu jam 4 sore. Bro, we do apologize. We wanna say sorry. Your flight has been cancelled. Why? Yeah, because of war. You can see. I'm not joking. Dia kasih HP. Yep. This your schedule. All flight go to Qatar. Oh, karena penerbangan lewat di jalur perang begitu. Ya, betul. Kayak perasaan deh. Sebat deh. Langsung pingsan di tempat. Pingsan di tempat. Dalam keadaan peninggalan besar. Karena menjaguran bedi. Di Jawa jaguran? Di sel. Itu berebut makanan. Berebut makanan di sel? Ya. Pingsan deh? Langsung pingsan di tempatnya. Terus? Siapa yang? Langsung masuk dibawa ke medik. Dibawa ke medical? Ya. Oleh si polisi ini? Ya. Tidurin. Tapi tangan diborgol. Diborgol? Ya. Kayak rumah sakit militer. Terus? Tangan diborgol. Tapi ketika Pandey mau dideportasi itu nggak diborgol kan? Dari mobil diborgol, tapi masuk airportnya udah lepas borgol. Mungkin dia berpikir bahwa wah ini pura-pura pingsan ntar biar bisa lari. Dan pingsan asli itu. Asli berarti. Seumur-umur tuh men rasang pingsan wih. Oke. Pingsan di tempat. Padahal bayu gede kalau mulai. Ya. Nah terus setelah Setelah dibilang di cancel, setelah di medical tuh apa lagi jalan ceritanya deh? Saya sampai mohon, please, I want to go home, please. I can call my family to tell them to buy some ticket for me. We cannot do that. Because that is the rules. We have to come back to detention. Kembali ke tahanan lagi? Kembali. Later, maybe 45 minutes, somebody gonna pick you up. Dan kembali ke detention. Lagi berapa lama nunggu? Sekitar hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu. Berarti dari mau pulang itu nunggu lagi 3 minggu deh? 3 minggu deh? Ya. Bukan 3 hari? Bukan 3 hari. Nah terus? Itu dah, kembali ke detention, tapi di kamar yang berbeda. Ben saya adaptasi wih. Di kamar yang berbeda ini diisi berapa orang? Sama 36 orang juga. 36 orang. Cuma di ruangan yang berbeda. Sebelumnya saya kan di blok C. Dipindahkan ke blok A. Oke. Itu kembali beradaptasi. Kembali beradaptasi. Kemudian di saat ini deh, dikembalikan ke tahanan lagi. Terus setelah 3 minggu nih yang Pandey bilang mendapatkan schedule yang baru gitu untuk kepulangan? Nggak ada schedule. Terus? Direct, langsung pas jam tidur, itu kalau nggak salah jam 1 pagi. Jam 1 pagi, saya dijemput, kan ada orang-orang masih melek lah. Ya. Yang sudah tidur nih. Woi, Indonesia, deportation. Kaget lah, bangun. Saya tanya ke sipir, really? Deportation? Ya. Pack your shit. Deportation. Happy dong. Ya. Saya tinggalin barang-barang makanan semua, snack saya tinggalin. Langsung keluar. Terus akhirnya sampai akhirnya deportasi yang kedua lah istilahnya. Deportasi yang kedua ini Pandey dibawa ke airport. Airport yang sama. Dibawa ke airport. Terus akhirnya ini beneran dideportasi berarti? Beneran dideportasi. Di tanggal 19
Bulan? Juli. Oh, berarti di 2 bulan yang lalu ya? Ya, saya sebulan lalu lah. Ya, sebulan yang lalu lah. Ya, itu dah. Tapi ini masih ada rasa jejak nih. Jejahnya karena? Ini sampai terulang untuk kedua kali nih. Pasrah. Gitu, sampai gitu saya. Pasrah. Banyak hati ya. So, kemudian menek di pesawat sing tenang nih. Iya. Sudah. Posisi tangan masih di borgol begini? Enggak, di mobil ya. Di mobil ya? Ya, pas waktu naik mobil itu pasti. Aha. Tangan kaki di borgol. Udah nyampe masuk airport dilepas. Itu kan ada di kayak ruangan imigrasi memang Ya. ada ruangan khusus. Masuknya pun pintu khususnya. Masuk dari ruangan itu dikasih breakfast box. Dikasih sarapan. If you need something just tell me. Itu officer yang nge-handle case saya. Nge-handle case-nya. Itu dah. If you have some problem, you need something, you just tell me. Kalau minta air tinggal minta. Kalau minta snack tinggal minta. Mereka ada. Setelah itu itu penerbangan saya kan jam 6 sore. Bajajah nih, dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore nunggu di dalam ruangan tanpa orang. Kosong. Ada cuma kursi panjang tuh. Kalau tidur saya ngidang. Saya tidur di lantai tuh. Cuma ada toilet kan sih. Ya. Itu dah. Setelah itu saya dipanggil. Nih, jangan ibu. Bikin cancel ke penerbangan nih. Dipanggil dan disuruh follow them. Disuruh ngikutin mereka. Ngikutin. Diajak check in segala macam. Itu koper-koper saya berdeman nanti tiket berdiri 5. Oke. Tapi mereka yang bantu check in. Oke. Semuanya mereka yang handle. Di sana saya ditonton publik. Karena Dikawal. Oleh polisi. Ya. Polisi berseragam lengkap. Yap. Itu dikawal dari check in sampai saya masuk pesawat. Oke. Dan sampai pesawat tiang kira paspor sudah saya yang bawa. Ternyata tidak. Itu dikasih ke pihak maskapai. Oh, berarti si penumpang tidak anggaplah Belum yang bebas bilang, 100%. Yang bilang si penumpang karena pandai nih begitu kan. Ya. Berarti pandai tidak membawa paspor yang pandai miliki. Tidak. Dibawa oleh maskapai. Ya. Nah, Diserahkan ke kenapa maskapai. mungkin bisa dibilang entah itu apa namanya supervisor pramugarinya mungkin Ya. atau pilotnya mungkin kan. Oh, berarti pandai belum pegang dokumen saat itu. Belum. Masih pihak maskapai yang pegang. Dari pihak AS Polis bahwa ini orang dideportasi. Dokumen mereka yang bawa. Yep. Saya pun diantar ke kursi duduk paling belakang, paling pojok belakang. Duduk makan apapun normal lah kayak penumpang pada umumnya. Penumpang pada umumnya. Setelah itu nyampai di Qatar. Saya jelek-jelek masih Bayunu. Karena? Konen akan di Bali. Oke. Takutnya ada penerbangan cancel ada kengkian. Ya. Soalnya penerbangan ke Indonesia itu kan ada Dua kali. Ya. Saya kira di penerbangan yang pertama saya fly. Ternyata yang fly itu di jam 6 pagi. Sedangkan saya nyampe dari Houston ke Qatar itu jam 4 sore. Di Qatar saya jam 4 sore. Dan gongnya yang ketemu orang Bali yang sama dideportasi. Ada orang Bali juga. Orang Bali juga dari negara sempat yang kenalan di sana. Di mana dia dideportasi? Di US? Di US. Tapi berbeda detention. Enggak, tunggu dulu. Kalau dia seandainya memang kena, ini bukan satu orang berarti deh. Bukan satu orang. Kalau Pandey tadi dideportasi, anggaplah via Texas begitu kan. Si orang negara ini, teman kita yang dari negara ini, Georgia. Detention yang di Georgia. di kapal juga dia atau apa? Itu yang belum sempat bertanya juga belinya. Nah, Cuma sekedar bertakon kan. Udah dideportasi beli. Saya tiang jagina kayak malu mungkin karena patuh jeneng lu mau lokal. ya. Dia jagina malu. Beli deportasi beli itu. Nggih. Beli gimana? Nggih sama. Detention mana? Georgia. Tiang di Texas. Nggak, tunggu dulu. Sempat nggak nanya ke dia nih deh, yang teman kita yang dari negara ini deh. Dia ditahan juga di Georgia atau ada seperti apa? Ditahan itu 1 tahun 6 bulan.
Setahun 6 bulan ditahan? Ya. Berarti dari tahun 2024 berarti dia? Bisa jadi. Itu dah. Ya, dari tahun 2024. Wih, berarti bukan cuma satu orang berarti ya? Total yang mereka jelaskan kedubesnya itu ada yang di Texas saja ada 6 orang. Di Texas saja. Cuma berbeda-beda detention. Untuk seluruh US itu mereka nggak jelasin sampai sana sih. Ya. Nggak terlalu spesifik. Ya. Itu ada 6 orang. Kamu tenang aja. Ini ada orang yang sebelum kamu masih kok ditahan. Seperti itu dia bilang? Ya. Masih ditahan? Dan kita disuruh untuk tenang? Ya. Aduh, ngai-ngai kan Pak Polisi. Mungkin karena pangsing stres. Ya. Tapi enggak deh. Ini saya mau memang agak panjang, nggak masalah ya, Dea? Santai. Saya juga mau memberitahukan ke teman-teman yang di rumah juga untuk yang saat ini sedang melakukan proses untuk keberangkatan juga harus pikir-pikir juga dan harus hati-hati, harus teliti yang seperti yang Pak bilang tadi kan, harus teliti. Berarti orang yang masih di Texas yang ditahan itu kemarin sudah lebih dari 5 bulan dong berarti? Iya. Ini pas waktu saya nyampe rumah saya telepon ke dubesnya. Kebetulan kontak pribadi saya dikasih. Langsung diangkat. Udah bisa senyum, digituin saya. Gimana Ande? Udah bisa senyum. Kemarin nangis-nangis, digituin, dikasih bercandaan kecil lah. Aman Pak. Ya yang penting kamu udah di rumah. Digituin. Yang penting sudah di rumah. Sisanya serahin ke Tuhan aja. Ya. Dan di sana juga beli. Selama saya ditahan. Marah ingat kan Betaro. Baru ingat sembahyang. Nah, bukan jujur-jujur ingat yang orang. Ya, ya. Galungan borang. Sing karwan yang kalau muspo disanggah. Really? Seken. Di situasi seperti itu, marah saya bisa ngorang suksemo dan bersyukur. Di saat ditahan tadi. Ya. Yang jujur, nah buka adanya jeli momo. Ya. Sebelum itu, memang sih ngelah kena gede kena gitu, agak misi yang di otak gitu. Ya. Ya. Agak nah angkuh lah bede. Ya. Itu dah setelah masuk di detention, disitulah saya disadarkan. Nah, terlepas dari semua berarti itu hikmah yang bisa Pandai ambil begitu? Itu hikmah yang bisa saya ambil. Berbenah diri, kayak menjadi pribadi yang lebih baik lah. Oke. Dari yang sebelumnya selengean, apalah segala macam sap kan betaro. Sap sembahyang. Sap sembahyang. Sampai akhirnya dapat. Setahun nonton saya ngidang ngetek, pengkuda saya sembahyang. Ya. Ngidang ngetek. Berarti sekarang lebih. Nah, lebih mendekatkan diri lah. Lebih lebih berserah lah begitu ya. Sampai itu sampai nasi cowok tiang ratu betaro. Dicen tiang pemargi tiang dot mulih tuh kan besek penunas tiang saja nggak nunas nelayan dengan. Yang penting tiang kan jumah. Sisane kengken jek kena ngatur gitu. Ya pepojol kan tiang matur kan idau. Lebih ikhlas ya dia. Itu tiang sadar beli. Ya. Ternyata real life seperti itu. Seperti itu. Inilah real life yang tiang rasakan. Oh ternyata seperti ini. Dampaknya seperti ini. Cuman ini deh, tadi kan ya siapa yang tidak mau berangkat karena ekonomi lah gitu kan ya. Kita pengen merubah yang namanya strata hidup, strata ekonomi, kita mau lebih baik. Lebih baik bukan berarti dalam artian kita pengen menguasai itu kan bukan. Kita pengen lebih baik dari segi ekonomi lah gitu ya. Itu juga nanti coba akan saya bantu untuk follow up deh. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk yang memiliki problem dengan imigrasi seperti yang case-nya Pandai tadi untuk bisa berangkat lagi ke US. Karena kalau seandainya hal terburuk yang terjadi deh, kalau memang tidak bisa nih karena memang sudah ada case-nya seperti ini, itu harus ngambil opsi lain berarti deh. Ya, betul. Harus mengambil opsi lain atau harus mencari opsi lain. Kalau seandainya Pandai memang ingin move dari Indo, pengen mendapatkan pekerjaan di luar negeri, ya kalau memang tidak bisa di US harus move. Entah itu ke Jepang mungkin atau ke Europe ataupun negara-negara yang ya let's say lah yang bukan US berarti seperti itu. Kalau di Kanada kan mungkin masih oke deh ya. Kalau di Kanada masih oke. Cuman kalau mau ke cruise ship lagi yang company-nya bukan US, ini yang jadi pertanyaan ya. Nah, saya mau tanya ke Pandai sekarang nih. Hal positif apa yang bisa diambil dari case-nya Pandai ini deh? Hal positif.
berbenah diri sebenarnya. Berbenah diri. Ya. Jadi yang tadi Pandai bilang kan nggak ada yang bisa disalahkan. Nggak ada dari yang pihak bisa disalahkan. agensi nggak bisa, dari pihak sendiri juga nggak bisa karena semuanya sudah terjadi, sudah dicampur aduk begitu kan. Kalau mencari kesalahan mungkin akan sangat sulit dan riwah nanti jadinya begitu riwah. Berarti niat untuk berangkat masih ada? Masih. Yakin masih ada? Yakin ya? Sangat yakin. Sangat yakin, harus positif deh ya. Karena kalau memang niatannya memang ya apalagi sudah berserah sekarang kan. Dan kita juga tidak, dan Pandai pun dari cerita yang Pandai bilang, Pandai tidak ada mencari hal-hal yang berbau negatif lah seperti nombok A, nombok B, nombok C, nombok D. Nggak ada ya, bener ya? Yang pure memang jalur benar begitu ya. benar. Oke, pure jalur benar. Tidak ada sogokan apapun, tidak ada. Tidak ada sogokan A, B, C, D, E. Bayangkan jam besok peng 4 sing lulus. Oh, iya. Peng 3 sorry, 3 kali tidak lulus. 3 kali tidak lolos di kontrak. Yang ulang lah pipes entung ngetangan peragat. Iya. Masuk akal. Nah, berarti hal positif apa lagi deh yang bisa diambil deh? Apa lagi ya? Yang paling ini nih apa namanya? Yang paling bisa diaplikasikan oleh teman-teman yang sekarang lagi berproses deh. Kalau tadi kan udah berserah lah gitu kan. Artinya hati-hati memilih Agensi. Hati-hati pilih. Bukan hal positif sih, lebih ke berpesan ke teman-teman semuanya nih yang masih berproses. Seperti Tiang juga masih berproses. Tiang boya jelemo blog masih patuh. Ya. Itu dah, hati-hati memilih agensi dan mengambil keputusan juga hati-hati. Kalau memang sudah serak di satu agensi, bertahan di sana. Jangan move. Pasing nih bakal coba, pilih-pilih bekul lah. Ya, jangan cuma sakirnya Bung. sebung. Tapi sudah sering saya informasikan deh, kalau seandainya teman-teman ingin ke luar negeri lah begitu, mau ke kapal pesiar lah, karena kan belajar kursusnya kan fokusnya ke kapal pesiar. Cek dulu apakah agensi itu sudah punya yang namanya izin resmi dari Disnaker atau belum. Kalau seandainya belum, harus di follow up dulu. Ya, harus di follow up, backgroundnya seperti apa, historinya seperti apa, dan kalau memang masih belum ada izin, itu harus berhati-hati. Saya bukan bilang tidak boleh, tidak, itu saya kembalikan kepada teman-teman yang mau berproses begitu, silahkan, tidak masalah. Cuman saya ingin menghimbau saja agar tidak ada lagi terjadi case-case yang tidak kita inginkan. Karena agensi adalah partner deh. Agensi adalah teman terbaik kita ketika kita ingin bekerja ke luar negeri. Kita perlu agensi untuk membantu kita menyelesaikan dokumen, kemudian banyak hal lah gitu yang tidak bisa kita handle. Tapi sana harus berhati-hati, harus dicek dari siupaknya, harus dicek ke Dinas Tenaga Kerja, harus dipastikan juga masih aktif statusnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar. Kan seperti itu. Nah, Pandai, pesan untuk teman-teman yang masih berproses. Jika sempat daftarkan diri Anda di BP2MI. In case seperti saya, mereka bisa bantu. Mereka yang akan membantu kalian di BP2MI. Iya. In case ada kendala imigrasi atau memang itu berlaku nggak untuk yang repeater deh? Kemungkinan berlaku. Oke. Kan banyak juga case teman-teman yang dipulangkan karena kasus. Ya. Kalau memang jelek nasib ditahan, mereka lah yang akan membantu. Berarti ini BP2MI tidak hanya untuk yang new hire deh ya? Ya. Karena Pandai kan kasusnya juga repeater kan? Bukan new hire. Bukan new hire lagi. Ya, karena sudah di kontrak ketiga. Dan Tiang juga, belum masih tidak tahu gimana sih caranya untuk mendaftar, di mana mendaftar. Jujur, saya awam. Masih belum dapat informasi jelas lah. Belum dapat informasi jelas. Saya masih awam. Apa sih BP2MI itu? Dan itu memang berperan penting untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri. Sangat penting. Sangat penting kan ya? Oke. Lumayan ada ya? Dan juga untuk teman-teman yang masih berproses. Ya. Tetap jengah, tetap semangat. Walaupun gagal sekali, 2 kali, 3 kali, keep going. Dan meskipun sudah ditahan oleh pihak imigrasi, Keep going ada ya? Iya.
Senu Truna. Senu Truna orang. Umur masih di bawah 35 dan masih memungkinkan untuk pindah ke negara lain. Pindah. Saya akan perang. Oke. Lawan. Saya akan lawan. Berangkat. Dan juga seizin dari orang tua. Kebetulan orang tua saya masih menahan saya untuk bekerja keluar lagi. Ya, karena mungkin beliau trauma. Trauma. Saya sempat juga nanya, Pak, yang dot luas bin. Nah, di Bali aja magai malu. Tenang, gue malu di Bali. Cuma isi dompet saya nggak diajak itu. Iya. Ekonomi lagi. Ekonominya. Ya. Karena Tiang juga masih muda. Nutruna baru 23 tahun umur Tiang semetonnya. 23 tahun. 23 tahun. Dan Pandey sempat bilang bahwa pacar Pandey sendiri itu masih bekerja di cruise ship saat ini. Ya. Sekarang beliau ada di MSC. Di MSC. Ya. Posisi waitress. Waitress. Ya. Oke. Visa aman kan? Aman. Yakin? Yakin. Jangan sampai nanti ya ada case-case yang inilah. Ya, semoga case-case yang apa namanya yang ya mirip-mirip lah kayak Pandey nanti. Deh, yang terakhir nih deh. Kalau diberikan pilihan kedua nih. Yeah. Kalau diberikan pilihan kedua di awal, kalau semisal lah Pandey tahu bahwa kejadiannya akan seperti ini di kontrak ketiga, apa yang akan Pandey lakukan sebelum Pandey dinyatakan berangkat di kontrak yang pertama, dan apa yang akan Pandey lakukan ketika Pandey diberikan pertanyaan, are you afraid if we send you back to your country? Apa yang akan Pandey lakukan? Mungkin bertanya ke agensi mungkin ya. Follow up ke agensi. Kok saya ditahan beberapa kali oleh CBP. CBP. Apakah dokumen saya ada bermasalah atau gimana? Disitulah kesalahan saya. Nah, kesalahan saya itu pure memang. Tiang kurang teliti. Itu aja sih. Dan kalau memang dikasih kesempatan kedua untuk naik lagi on board bersama company yang sama ataupun company yang lain, bersedia deh. Sangat memang cita-cita dari dulu dan keinginan almarhum juga. Almarhum ibu. Pokoknya memang harus berangkat. Begituin saya. Panglah ibu pana magai keluar negeri sih. Dan saya pun jengah. Ya. Di situ Tiang memang belajar sungguh-sungguh. Dan jujur, saya benci bahasa Inggris. Tapi pada akhirnya harus belajar. Pada akhirnya mau gak mau, saya terjun di dunia pariwisata ya harus bisa bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris basic lah. Ya. Itu dah, saya belajar bahasa Inggris. Masuk LPK, kerja di restoran, kerja di hotel, kerja di villa. Dan akhirnya on board. Dan di situ saya bilang ke ibu saya, Bu, akhirnya ngidang mangisin kena. Oke. Walaupun beliau sudah tidak ada. Tapi saya sedikit ada penyesalan. Sengidang dan ngianang beliau tersenyum. Belum bisa buat beliau tersenyum. Belum ya? Belum. Bukan berarti tidak bisa. Belum bisa. Berarti belum bisa. Belum bisa membuat beliau tersenyum. Dan beliau belum melihat hasil kerja saya. Gitu loh. Apa yang saya kerjakan selama ini, beliau tidak bisa menikmati. Oke. Dan itu cita-cita terbesar saya. Ya. Ya berarti kan semua orang juga punya mimpi ada ya, membahagiakan orang tua, kemudian ingin merubah strata ekonomi, kemudian punya at least lah punya tabungan begitu kan untuk betul. Ya untuk future lah begitu, mau beli aset dan segala macamnya lah begitu ya. Betul. Nah, ada kesimpulan nih yang mau saya tarik nih dari cerita yang sudah Pandey panjang lebar jelaskan begitu kan, case by case-nya, kemudian sampai akhirnya pulang begitu. Sampai akhirnya berapa total pembayaran tadi? Total semua yang dihabiskan? 50 lebih. 50 juta? Ya. Bukan 50.000 dolar? Bukan. 50 juta saja? Ya, lebih deh. Jadi ini bukan saja, kalau saya bilang 50 juta saja itu kan ya sedikit terlalu gimana ya bilangnya gitu kan. Bukan dalam artian kecil, bukan juga dalam artian besar. Kalau saya bilangnya 50 juta itu lumayan wah sekali. Nah, ada jemput nominal beli latih. 50 juta ya bilanglah di sini ya, biar orang juga lebih hati-hati dan teman-teman di rumah juga lebih hati-hati kalau seandainya ada case seperti ini. Ya, Oke, yang saya bisa tarik deh kesimpulan untuk kali ini dengan Pandey, yang pertama be aware dengan agensi. Betul.
Be aware dengan agensi dalam artian kita bukan be aware hanya di ini saja, hanya di izin agensi saja, tapi be aware kalau seandainya kita ada problem atau case, apakah agensi sudah siap untuk fight atau seperti apa. Dan yang kedua adalah tidak hanya agensi, harus dari pihak kandidat, seperti yang Pandey bilang, Pandey karena ini juga jadi melek begitu kan. Paham nih akhirnya, karena ini saya gini nih, karena saya tidak follow up. Jadi bukan hanya dari agensi, juga dari pihak kandidat juga harus lebih mobile begitu kan, tanya ke agensi kira-kira aman nggak seperti itu. Dan yang ketiga harus sudah mulai punya insting ya. Harus sudah mulai punya insting, harus sudah mulai punya feeling. Tidak hanya feelingnya, tadi kan mungkin Pandey bilangnya adalah feelingnya masih positif nih, karena kita orang-orang Indo kan bawaannya positif terus ya dia. Karena kita tidak berpikir hal-hal yang jelek lah begitu, kita berpikirnya bahwa kita berangkat nih, kita dicari sama petugas, kita pasti bakal on board. Ternyata tidak begitu, harus siap dengan hal yang negatif. Jadi ada 3 hal penting yang harus diketahui dan yang harus di follow up oleh teman-teman di rumah yang sedang berproses. Yang pertama, agensi harus yang paten dulu. Paten dalam artian punya histori yang aman, punya izin lengkap dan masih aktif. Yang kedua adalah kandidat harus inisiatif, bertanya, tidak boleh diam-diam saja. Jangan pasif, harus aktif. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa apa tadi? Memastikan bahwa apa tadi? Lupa deh. Yang ketiga harus memastikan bahwa kita harus punya feeling untuk yang negatif juga. Benar ya. Tidak hanya yang positif aja deh. Negatif harus ada. Negatifnya juga harus ada. Jangan berpikir ya, aman nih kita berangkat, pokoknya flight ntar kita join lah segala macam. Ternyata ditahan oleh pihak imigrasi dan zong. Oke. D, I would like to say thank you very much ya untuk attentionnya Pandey. Kemudian saya juga kaget deh. Awalnya saya share ke teman-teman di akun saya bahwa ini sudah joinnya sekian bulan tapi tertahan oleh pihak imigrasi dan dipulangkan. Ternyata ditahan. Kejutan sebenarnya deh, hadiah untuk saya sebenarnya yang sudah bilang Pandey ini bahwa 3 bulan sudah kontrak, tapi akhirnya di bulan kesekian, di bulan ke-5 dipulangkan karena kendala imigrasi. Tapi tidak, ternyata dari awal join itu ditahan, bukan di kapal tapi di pihak imigrasi. Kelas ada ya. Oke, deh. Thank you very much for your attention ya. Jadi ini juga untuk teman-teman di rumah, dari teman-teman belajar cruise line harus berhati-hati. Ya, semua hal yang kita bicarakan di sini ya, semoga menjadi bahan pembelajaran untuk teman-teman di rumah dan para orang tua juga khususnya untuk tetap menjaga dan juga menjalin komunikasi dengan anak-anaknya di rumah yang ingin bekerja ke luar negeri, baik itu kuliah juga hati-hati loh ada agensinya juga ada. Kuliah juga hati-hati, mau cari konsultan juga hati-hati, agensi juga hati-hati, dan kandidatnya tidak boleh pasif. Orang tua, kemudian anaknya, dan siapapun itu harus aktif semuanya. Dan harus jelas. Ya, jadi terima kasih sekali lagi untuk Pandey. Kemudian untuk teman-teman belajar cruise line, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pandey dan teman-teman di rumah. Mohon disimak dengan baik dan juga diaplikasikan. If you have any question with your career and also your position and also your process, tanyakan ke agensi dengan clear, dengan jelas, dan jangan sampai ada pertanyaan yang sahabat bawa ke rumah dan itu dipendam. Bisa saja itu akan menjadi bom waktu ketika sahabat berangkat dan juga join di kapal pesiar.